Bawaslu Konsel lakukan BIMTEK kepada Panwas Kecamatan terkait perubahan peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran pemilu. Badan Pengawas Pemilu Konawe Selatan lakukan bimbingan teknis kepada Panitia Pengawas Kecamatan di Hotel Wonua Monapa pada hari Jumat 30 Oktober 2020 malam. Tujuan dari kegiatan tersebut guna melakukan bimbingan teknis terhadap Panwas Kecamatan dalam penanganan pelanggaran. Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Konsel, Awaludin Aka, mengatakan kegiatan BIMTEK digelar dalam rangka menindaklanjuti peraturan Bawaslu yang telah mengalami perubahan. Dijelaskan bahwa dalam perubahan itu terdapat banyak perbedaan terkait dengan teknis penanganan pelanggaran yang sebelumnya diatur. Terkait perbedaan lanjutnya, dalam penanganan pelanggaran ada dua sumber, laporan dan temuan, di mana jika laporan dalam peraturan Bawaslu yang baru harus dilakukan kajian awal, sementara dalam peraturan Bawaslu yang lama atau telah dicabut, itu tidak diatur. Sedangkan terkait temuan dalam peraturan baru diharuskan menempuh beberapa mekanisme sebelum ditetapkan sebagai temuan, yakni informasi, penelusuran, dan penetapan. Selain itu diungkapkan bahwa sejauh ini temuan-temuan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Konsel bervariasi, yakni temuan dari Panwas Kecamatan dan Bawaslu langsung. Untuk itu, ia berharap peserta BIMTEK dapat menerima secara utuh materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, agar usai kegiatan tersebut, Bawaslu menghasilkan Panwas Kecamatan yang terlatih dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran. Bagi Panwas Kecamatan yang kedua kalinya dihelat, ini menindaklanjuti peraturan Bawaslu yang baru saja diundangkan berkaitan dengan laporan penanganan atau temuan penanganan dugaan pelanggaran. Yang sebelumnya itu peraturan Bawaslu 14 2017 sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut, dan perjalanannya ke sini per Bawaslu yang baru ini terdapat perbedaan terkait dengan teknis penanganan pelanggaran yang sebelumnya diatur. Maka kemudian ini sejalan untuk kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan bimbingan teknis kepada Panwas Kecamatan. Yang pertama tentu kalau kita bicara dugaan pelanggaran, ini sumbernya ada dua, laporan dengan temuan. Nah, kalau bicara laporan, di peraturan Bawaslu yang baru ini diatur teknis berkaitan dengan harus dilakukan kajian awal yang di ketentuan atau peraturan sebelumnya itu tidak diatur. Tapi di peraturan Bawaslu ini itu diatur untuk dilakukan kajian awal sebelum diterima dan diregistrasi laporan. Itu yang pertama, poin yang ingin kami sampaikan ke peserta dalam hal ini Panwascam yang ikut dalam kegiatan BIMTEK ini. Yang kedua berkaitan dengan temuan. Ya. Temuan ini juga mengharuskan adanya mekanisme yang harus ditempuh sebelum ditetapkan menjadi temuan. Dalam hal ini jika ada informasi awal yang didapatkan oleh pengawas pemilu, lalu kemudian dilakukan penelusuran. Nah, dilakukan penelusuran untuk kemudian apakah dapat ditindaklanjuti dan ditetapkan ini menjadi temuan atau tidak, itu semua tergantung dari hasil penelusuran berkait dengan apakah ada atau tidaknya kebenaran dari peristiwa yang didapatkan dari informasi awal tersebut. Nah, yang terbaru itu dari Panwascam, ada temuan Panwascam berkaitan dengan tindak pidana pemilihan yang hari ini itu sudah masuk tahap 1 di penyidikan. Itu penemunya adalah Panwascam lainnya. Ada juga beberapa temuan yang didapatkan oleh Panwascam berkaitan dengan netralitas ASN di media sosial terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan ASN di media sosial. Itu kemudian sudah diproses sebagai temuan dan sudah diteruskan ke instansi yang berwenang dalam hal ini ke ASN. Yang pertama, saya kira kami ingin tegaskan bahwa Panwascam dapat
menerima secara utuh semua materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 2020. Yang berikutnya, karena metode pembelajaran yang kami usung atau yang kami tawarkan di kegiatan ini itu bukan hanya bicara aspek kognitif dan afektif, tetapi juga psikomotorik. Maka roadmap atau rundown dari kegiatan kita ini itu 30% teori atau materi dan 70% adalah simulasi kasus. Maka harapan kami pasca dari kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana bisa menciptakan atau bisa menghasilkan panwascam yang terlatih dalam melakukan penanganan pelanggaran. Demikian, Afdal, kontributor Lulopedia melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Simak video berita lainnya di www.lulopedia.tv.